Pemirsa, kita awali Sido Today dari Sulawesi Selatan. Puluhan rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sejumlah tiang listrik juga roboh dalam peristiwa tersebut. Fenomena angin puting beliung terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kejadian ini mengakibatkan puluhan rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kuatnya terjangan angin membuat atap rumah warga berterbangan. Selain rumah warga, angin puting beliung juga membuat fasilitas umum seperti tiang listrik di ruas jalan roboh. Kemunculan angin puting beliung ini berawal dari adanya awan hitam dan disertai hujan, lalu muncul dari arah barat menuju ke timur dan berputar ke arah utara. Akibat kejadian ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pesiar KM Naraya di Labuan Bajo ludes terbakar. Beruntung saat kejadian tidak ada penumpang wisatawan karena kapal sedang dalam pemeliharaan mesin. Kebakaran kapal KM Naraya ini terjadi di Pelabuhan Marina Labuan Bajo sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tenggara. Kebakaran bermula ketika muncul api dari mesin genset yang dihidupkan, lalu merambah ke kamar mesin hingga bagian belakang kapal. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan kapal Riposar Labuan Bajo, Sea Rider KSOP, Sea Rider Poler, serta kapal wisatawan lain yang terdekat untuk memadamkan api. Tim SAR gabungan juga segera melakukan pengamanan awak kapal KM Naraya yang terbakar. Pemirsa, polisi menggerebek kelompok geng motor yang kerap meresahkan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, komplotan geng motor ini sering melakukan aksi tawuran dan melintasi jalan raya dengan menggeber-geber sepeda motor berkenal potbrong. Inilah rekaman kamera amatir warga yang merekam aksi komplotan geng motor Texas menggeber-geber knalpot burung dan mengacungkan senjata tajam di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Aksi para geng motor ini meresahkan warga dan viral di media sosial. Menanggapi keluhan warga, polisi menggerebek markas geng motor Texas di Jalan Menteng Raya, Medan Dene, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah anggota geng motor tengah asik bermain judi. Usai dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan satu senjata tajam jenis parang. Yang kita amankan sementara 10 orang, tim masih pengembangan karena kita mesti mengejar ketua geng motor tersebut. Ini geng motor apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoy di Kota Medan. Barang bukti yang kita sita kan? Sementara yang ini satu sajam, ya, itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka sedang bermain judi kartu. 10 pemuda yang diduga anggota geng motor ini diboyong ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, 10 pemuda ini mengaku hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain yang sudah janjian lewat media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Halo Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Camar dan juga Yasmin di studio. Pada saat ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar, cenderung tersendat di antrian traffic light dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke arah
Halim maupun kendaraan yang akan lurus untuk mengarah ke arah Kampung Rambutan saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian trafik layak untuk kendaraan yang akan berbelok kiri mengarah ke arah Dewi Sartika. Saat ini dalam keadaan ramai lancar, cenderung tersendat di antrian trafik layak. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk membantu jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke Keramat Jati ini pada saat ini memang cukup padat, di mana dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati bagi pengendara roda 2 untuk tidak kebut-kebutan. Untuk menghindari kepadatan kendaraan, kami sarankan Anda untuk berangkat lebih dulu sehingga tidak terburu-buru saat berkendara untuk menuju ke kantor Anda. Hal ini demi keselamatan di jalan. Kemudian harus lalu lintas dari arah Kampung Rambutan yang akan lurus mengarah ke Keramat Jati maupun yang akan berbelok arah ke arah Dewi Sartika juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian trafik light dengan dominasi kendaraan roda 4 dan juga sementara untuk kendaraan yang akan berbelok kanan ke arah Halim dalam keadaan ramai lancar. Pemirsa, kawasan PGC ini juga terdapat pusat perbelanjaan, pusat grosir, di mana hal ini juga membuat antusias masyarakat ke tempat ini sangat banyak. Untuk itu antisipasi kegiatan masyarakat di kawasan ini yang berlalu lalang bahkan tidak menggunakan zebra cross, hal ini juga perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Dan juga Camar dan Yasmin, kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri selama 1x24 jam terjadi 309 kasus laka lantas dengan rincian 49 meninggal dunia, 43 luka berat dan 336 luka ringan. Dari 309 kasus laka lantas tersebut, 38% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan mayoritas penyebab laka lantas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman. Serta 68 kasus laka lantas terjadi karena pengemudi gagal menjaga jarak aman. Dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tertib berlalu lintas dengan menjaga kecepatan Anda di atas batas normal ini membantu kita untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Camar dan juga Yasmin, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Saya minta untuk dibuka satu persatu. Dari hasil pengundian ini, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendapat nomor urut 2, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno mendapat nomor urut 3. Dibuka sekarang, silakan. Coba Pak, sini Pak. Oh, 3. Kita harus percaya diri, kita harus meyakini insya Allah warga Jakarta yang memang cerdas dan pintar bisa memilih kita yang akan memberikan solusi yang relevan pasca Jakarta tidak lagi jadi ibu kota. Teriring salam saya kepada seluruh pasangan paslon, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya keselamatan sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan takdir di tanggal 27 November kalau tidak salah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat menuju slogan kami adalah Jakarta Baru,
menuju Jakarta Maju. Kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang dengan tetap memegang kesantunan agar keharmonisan dan adab tetap kita jaga. Seringkali kita menyampaikan teori-teori tentang hal-hal yang baik, tapi dalam pelaksanaannya kita melakukan strategi-strategi yang tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini bukanlah ganti buku, tetapi melainkan membuka bab baru untuk kita isi bersama. Mari kita berkompetisi bersama, bertanding bersama, tetapi yang paling penting kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hadir dalam pengundian nomor urut di KPU Jakarta didampingi oleh para pendukungnya. Nomor urut masing-masing paslon menjadi identitas peserta mulai dari masa kampanye hingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hasil pengundian nomor urut KPU Jakarta, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendapat nomor urut 1. Program kerja nomor urut 1 pasangan Ridwan Kamil dan Suswono memiliki slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju yang menekankan pada kemajuan dan berkelanjutan. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendapat nomor urut 2. Pasangan ini mengusung slogan Jakarta Ku Aman yang menuangkan dan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno mendapat nomor urut 3. Pasangan Pramono dan Rano memiliki slogan Jakarta Menyala, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Pemirsa, pengundian nomor urut paslon juga dilakukan KPU Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga KPU Jawa Timur. KPU Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Acep Adang Gita KDI mendapat nomor urut 1. Pasangan JJ Ronald nomor urut 2. Dan Ahmad Saiku Ilham Habibi nomor urut 3. Sedangkan pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4. Pemirsa, di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Lutfi Taj Yasin mendapat nomor urut 2. Taj Yasin. Baik, terima kasih. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Dan pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Sementara pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Pengundian nomor urut dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaipi. Ya pemirsa, berikut ini adalah hasil pengundian nomor urut pasangan calon gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Di Pilkada Jabar, pasangan Acep Adang dan Gita KDI mendapat nomor urut 1. Pasangan JJ Ronald mendapat nomor urut 2. Ahmad Saiku dan Ilham Habibi mendapat nomor urut 3. Sedangkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4. Di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Lutfi Taj Yasin mendapat nomor urut 2. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans mendapat nomor urut 3. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Banten Airin Rahmidiani, Ade Sumardi mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma mendapat nomor urut 2. Sebentar. KPU Provinsi Banten menggelar pengundian nomor urut paslon calon gubernur dan wakil gubernur Banten.
pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi jadi yang pertama mengambil bola. Pasangan ini mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma mendapat nomor urut 2. Proses pengundian ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh komisioner KPU. Di belakang kami, Pak Andra. Lihatkan ke kami dulu, Pak Andra. Di Pilgub Banten, pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi mendapat nomor urut 1, sementara pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma mendapat nomor urut 2. Dan alhamdulillah pada prinsipnya mendapatkan nomor urut berapapun kami sangat bersyukur. Sampai dengan titik hari ini pun juga saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur di mana takdir Allah menghantarkan kami bisa sampai ke sini. Dan semoga berkah ridho Allah senantiasa ada untuk saya dan Pak Haji Ade. Kami istiqomah dengan tujuan dan insya Allah menang dan dilantik jadi Gubernur Banten. Amin. Tapi doanya tentunya gubernur yang amanah. Gubernur yang istiqomah dengan tujuan dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Bahwa kita ingin Banten maju dan kita ingin bagaimana proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan kita memilih untuk bersama-sama mengikuti kontestasi pilkada yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 November. Semua cara, semua daya, semua strategi insya Allah kita sama-sama berada di orang-orang yang memang merupakan makhluk Tuhan. Yang makhluk Tuhan, kita semua yang ada di ruangan ini, tidak ada yang bukan makhluk Tuhan. Sehingga kepada siapa lagi kita berserah kalau bukan kepada yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah Tuhan tahu yang terbaik. Insya Allah hanya Tuhan yang tahu isi hati kita masing-masing. Dan insya Allah sayangi Bantenmu, pilih nomor 2. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Sumatera Utara Bobi Nasution Surya mendapat nomor urut 1, sementara pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. KPU Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon Cagup-Cawagup Sumatera Utara. Pilgub Sumatera Utara diikuti 2 pasangan calon. Paslon Bobi Nasution Surya mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. Saat berpidato, Bobi dan Edi saling sindir. Dipersilakan. Di Pilkada Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya mendapat nomor urut 1, sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri mendapat nomor urut 2. Kalau disupirin nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Bersyukur kita kepada Tuhan karena malam ini kita bisa bersama-sama menikmati demokrasi Republik Indonesia terkhusus di Sumatera Utara. Kita lakukan demokrasi, ini pesta demokrasi. Kita bersenda gurau
kita berbahagia. Di tempat ini tidak ada tekanan-tekanan dan intervensi. Pentahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Pemirsa, di Sulawesi Tengah pengundian nomor urut diikuti oleh 3 paslon yang sudah ditetapkan. Ketiga pasangan yang telah ditetapkan KPU yaitu Rusdi Mastura, Sulaiman Agusto, Ahmad Ali, Abdul Karim Al-Jufri, dan Anwar Hafid Leni Lamajido. Hasil pengundian yang digelar di KPUD Sulawesi Tengah adalah pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Anwar Reni mendapat nomor urut 2 dan yang terakhir pasangan Rusdi Sulaiman mendapat nomor urut 3. Saat ini pasangan Ahmad Ali Abdul Karim diusung 8 parpol yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, PKB, Golkar, P3, PSI, dan Nasdem. Pasangan Anwar Reni diusung 3 parpol, Partai Demokrat, PKS, dan PBB. Sementara pasangan Rusdi Sulaiman diusung oleh 4 partai, yaitu PD Perjuangan, Partai Hanura, Partai Buruh, dan Partai Umat. Pemirsa, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan telah selesai digelar pada jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Mantan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan pasangannya Azhar Arsyad mendapat nomor urut 1. Sementara lawannya pasangan nomor urut 2 diisi oleh calon petahana yakni Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Ramdan Pomanto Azhar Arsyad diusut oleh 3 partai, yaitu PD Perjuangan, PKB, dan juga P3. Keduanya melawan Andi Sudirman Fatmawati yang diusung oleh koalisi Kim Plus, yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, Demokrat, Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, PSI, dan juga Gelora. Pemirsa, pasca penetapan peserta Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum menjelaskan dari 1.561 paslon yang mendaftar ke KPU, terdapat total 1.553 paslon yang ditetapkan secara resmi. Dengan demikian, ada 8 paslon yang tidak ditetapkan. Dari total 1.553 pasangan calon yang sudah ditetapkan, untuk gubernur dan wakil gubernur ada 103 pasangan calon. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati ada 1.166 pasangan calon. Kemudian untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 284. Sedangkan untuk 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU daerah itu ada 6 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati. Kemudian 2 pasangan calon untuk wali kota dan... Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penemuan ke-7 jenazah di Kali Bekasi, sudah ada rekan kami Giselia Nur Rahma di Polres Metro Bekasi, Kota Jawa Barat. Ya, Gisel, sudah berapa orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka dari kejadian tersebut? Silahkan. Baik, selamat pagi Yasmin, Camar, dan juga pemirsa. Terkait dengan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi pada hari Minggu 22 September kemarin, saat ini Polres Metro Bekasi Kota telah menahan 3 orang remaja yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan terhadap 3 remaja tersebut karena mereka diketahui kedapatan membawa senjata tajam atau sajam. Dalam hal ini, pemirsa, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 21 senjata tajam, 30 kendaraan roda 2, dan juga 8 ponsel
ponsel. Polisi mendapatkan barang bukti ini dari lokasi mereka berkumpul di salah satu gubuk di Jalan Cipendawa, Jati Asih, Kota Bekasi pada hari Sabtu 21 September pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Polisi juga telah mengamankan 22 orang remaja yang mana 3 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. Dari informasi yang kami dapatkan, kepolisian akan melakukan psikologi forensik terhadap para tersangka, apalagi diketahui salah satu tersangka ini berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu untuk 19 remaja lain yang diamankan belum ditetapkan sebagai tersangka, namun saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian untuk mengetahui proses patroli hingga pembubaran massa tawuran di lokasi, Bidang Propam Polda Metro Jaya sudah mulai memeriksa sebanyak 9 anggota patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota yang saat itu berada di lokasi kejadian. Dan hingga kini pihak Propam Polda Metro Jaya masih terus mendalami dan juga memeriksa hal tersebut. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan dugaan sementara adalah para korban ini nekat menceburkan ke sungai karena takut adanya patroli dari pihak kepolisian. Sementara itu, Camar dan Yasmin. Ya baik, terima kasih Giselia Nur Rahma melaporkan dari Polres Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan Raden Andante Halif Prambudityo, anak pasangan artis Tamara Samara dan Angger Dimas, Yuda Arfandi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang lanjutan, Yuda dituntut pidana mati. Sebagaimana dalam dakwaan pertama penerimaan R. Andante Prambudityo dari RSJWCC hasil atas nama Namarun 1 Sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Dalam sidang agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum dihadiri ibu dan nenek korban. Berdasar alat bukti keterangan saksi dan ahli di persidangan, jaksa penuntut umum menilai tidak ada yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Terlebih terdakwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP terhadap Dante. Atas perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana mati. Rencananya sidang akan kembali digelar 7 Oktober 2024 dengan agenda pembelaan terdakwa. Andante Prambudityo dari RSJWCC hasil atas nama Namarun 1. Pemirsa, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli. Pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus kematian Vina dan Eki hingga saat ini masih menjadi misteri. Upaya PK para terpidana masih terus dilakukan. Teman dekat almarhumah Vina menjadi saksi dalam sidang PK Rabu siang. Sidang peninjauan kembali para terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar pada Rabu siang. Dua orang sahabat dekat almarhumah Vina, Widi dan Mega, dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Widi dan Mega menerangkan dirinya masih bersama Vina sebelum Vina tewas bersama pacarnya Eki di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Bahkan saat menjelang Vina tewas, Widi dan Mega sempat berkomunikasi melalui telepon seluler. Dua sahabat almarhumah Vina ini sangat berharap agar kasus ini segera tuntas sehingga almarhumah Vina bisa tenang. Kesaksiannya dalam sidang PK juga diharapkan dapat menjadi novum yang bisa membantu mengungkap kasus sebenarnya. Harapannya yang pertama bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ketujuh ini. Harapan kedua saya biar teman sayanya cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga, saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Sidang PK 6 terpidana masih akan dilanjutkan pada hari Jumat mendatang yang akan meminta keterangan para saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah santriwati menjadi korban tindak asusila pengasuh pondok pesantren di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku terhipnotis sehingga tidak berani melaporkan aksi pelaku. Sejumlah orang tua santriwati melaporkan dugaan pelecehan yang dialami anak mereka ke Mapolres Cilacap. Para korban yang berjumlah 5 orang ini diduga dilecehkan seorang pengasuh pondok pesantren di wilayah Kadungreja, Cilacap. Kasus pelecehan terbongkar setelah salah seorang korban bercerita kepada orang tuanya usai lulus dari pondok pesantren tersebut. Pelecehan terhadap korban terjadi berulang kali di sejumlah tempat berbeda di lingkungan pondok. Modusnya guru pengasuh pondok pesantren itu meminta korban datang ke kamar untuk membawakan minuman lalu dilecehkan. Menerima laporan, kami lakukan pemeriksaan untuk kita dalami apakah dari beberapa pelapor korban tersebut apakah ada kemungkinan korban lain, karena ini ada di suatu lingkungan pondok pesantren yang santriwatinya itu jumlahnya Setelah memeriksa 5 santriwati yang diduga mendapatkan berbagai imbalan agar tidak melaporkan aksi bejat pelaku. Keluarga korban berharap pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari korban lainnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan membentuk Matra Siber atau Matra keempat TNI untuk menghalau serangan siber dari luar. Matra Siber telah menjadi kebutuhan di era perang modern saat ini. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menegaskan pemerintah akan membentuk Matra Cyber atau Matra keempat TNI. Hal ini disampaikan usai rapat dengar pendapat dengan DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin siang. Pembentukan Matra Cyber telah menjadi kebutuhan untuk menghadapi serangan cyber dari luar. Dalam pertempuran modern saat ini, pusat gravitasinya adalah perang cyber yang meliputi perang proksi, perang asimetris, dan perang propaganda. Untuk itu diperlukan unit cyber yang berpatroli setiap hari untuk menghalau serangan balik cyber. Semuanya itu memerlukan satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi, dan kalau saya sampaikan bahwa angkatan keempat ini, Matra Cyber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa memengkarui bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Hadi menambahkan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembentukan Matra Cyber TNI. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga concern atas pembentukan Matra keempat TNI ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, serangan bom terhadap iringan korps diplomatik termasuk dari Indonesia terjadi di Pakistan. Akibatnya seorang polisi tewas dan 3 polisi lainnya terluka. Serangan bom terhadap konvoi korps diplomatik terjadi pada Minggu 22 September di Swat Valley, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Dalam iringan korps diplomatik tersebut turut serta kuasa usaha interim
Kedutaan Besar Republik Indonesia Islamabad. Seluruh rombongan dilaporkan dalam keadaan aman dan telah kembali ke Islamabad dengan selamat. Serangan yang diduga menggunakan bom rakitan ini menyebabkan seorang polisi tewas dan 3 polisi lainnya terluka. Dan hingga saat ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom ini. Bisa kita beralih ke informasi lainnya. Ada berbagai cara menikmati pemandangan alam. Ya, salah satunya adalah dengan berjalan di Jembatan Kaca Kemuning Sky Hills di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari jembatan setinggi lebih dari 40 meter ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan hamparan hijau kebun teh dan udara sejuk khas pebukitan. Indah ya pemirsa. Inilah destinasi wisata Kemuning Sky Hills yang berada di dataran tinggi Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di ketinggian 1.500 mdpl, wisatawan disajikan pemandangan indah, hamparan hijau kebun teh, dan juga Gunung Lawu. Di tempat ini, terdapat banyak lokasi wisata yang wajib untuk dikunjungi. Salah satu wahana yang menarik wisatawan adalah Jembatan Kaca, setinggi lebih dari 40 meter dengan panjang 125 meter berada di atas kebun teh. Pengunjung diajak untuk merasakan sensasi berjalan di atas kaca yang dapat melihat ke bawah yang tentunya dapat memacu adrenalin. Meski lantai jembatan terbuat dari kaca, namun wahana ini dijamin keamanannya. Pemandangannya keren banget mas di sini. Di sini kita bisa ngelihat hamparan kebun teh yang luas dari ketinggian. Selain itu juga bisa ngelihat pemandangan Gunung Lawu. Untuk masuk ke kawasan wisata, pengunjung membayar tiket Rp10.000. Sedangkan untuk mencoba wahana jembatan kaca, pengunjung membayar Rp30.000. Puas bersafaria, wisatawan bisa bersantai dan menikmati minuman dan makanan yang dijajakan di lokasi, sembari menikmati pemandangan dan udara yang sejuk. Selain itu, wisatawan juga dapat melihat para layang yang terbang melintasi jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, pesona pantai Karangnyimbor di Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan Lampung bisa menjadi pilihan destinasi wisata untuk mengisi waktu libur. Pantai yang jarang diketahui banyak orang ini menyuguhkan pemandangan hamparan seluas Samudra Hindia. Popularitas Pantai Karangnyimbor di Pekon Tanjung Setia ini memang tidak sesohor pantai-pantai lainnya yang ada di pesisir barat Lampung. Walaupun begitu, sejumlah wisatawan tetap ramai dan berkunjung ke Pantai Nyimbor yang indah ini. Saat menyambangi Pantai Karangnyimbor, gemuruh ombak akan langsung menyambut Anda. Ombak di pantai ini memiliki ketinggian mencapai 5 sampai dengan 6 meter. Bahkan tak jarang, ombak dengan karakter pipeline sering muncul di pantai ini. Dengan ketinggian tersebut, Pantai Karangnyimbor memang cocok sekali untuk memuaskan hasrat berselancar, khususnya bagi para surfer mania. Bagi Anda yang tidak ingin berselancar, maka bisa menikmati daya pikat pemandangan laut dengan ombak birunya yang menawan. Kami tahu karena viral aja sih, banyak yang ngasih tahu spot-spot wisata di Lampung ini bagus-bagus, apalagi terutama di Kru ini karena wisata pantai, jadi kami tertarik aja buat datang. Kami ngerasa nyaman sih, pantainya bagus, pemandangannya juga indah, terus tempatnya nyaman, terus ada kolam berenangnya juga. Jadi bukan cuma bisa mandi di pantai, bisa juga berenang. Untuk berkunjung ke Pantai Nyimbor, Anda tidak perlu membayar biaya masuk alias gratis. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.